The implications of Indonesia assuming command are significant for the security zones. Absolutely, especially given the recent activity in the southern sector. ما تأثير تولي إندونيسيا لهذا المنصب على الديناميكية الأمنية في غزة؟ هذا يغير المعادلة بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بالقوات متعددة الهجوم. Keputusan Indonesia menerima posisi wakil komandan dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza menandai babak baru dalam diplomasi pertahanan nasional. Pemerintah melalui Prabowo Subianto menegaskan komitmen pengiriman hingga 8.000 personel TNI untuk mendukung stabilisasi pasca konflik. Namun yang paling menarik perhatian bukan hanya jumlah pasukan, melainkan posisi Indonesia dalam struktur komando operasi multinasional tersebut. Secara militer, posisi wakil komandan bukan jabatan simbolis. Peran ini menempatkan Indonesia dalam lingkar pengambil keputusan strategis. Wakil komandan memiliki tanggung jawab dalam perencanaan sektor operasi, koordinasi antar kontingen negara peserta, evaluasi situasi keamanan, serta penentuan aturan pelibatan, rule of engagement. Artinya, Indonesia ikut menentukan arah dan dinamika misi, bukan sekadar menjalankan perintah. Sektor yang dipercayakan kepada Indonesia adalah wilayah Rafah di Gaza Selatan. Rafah merupakan titik strategis karena menjadi jalur utama distribusi bantuan kemanusiaan serta akses keluar masuk warga sipil dan logistik medis. Stabilitas Rafah sangat menentukan kelancaran proses pemulihan Gaza secara keseluruhan. Dari sudut pandang militer, menjaga koridor bantuan di wilayah rawan pasca konflik memerlukan kombinasi pendekatan keamanan, diplomasi lapangan, dan kontrol situasional yang presisi. Komposisi pasukan Indonesia diperkirakan mencakup batalion infanteri penjaga perdamaian, satuan Zeni konstruksi untuk rekonstruksi infrastruktur, unit medis lapangan, serta tim komunikasi dan pengamanan perimeter. Model ini relatif serupa dengan pengalaman Indonesia dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL. Namun kompleksitas Gaza dinilai lebih tinggi karena dinamika politik dan potensi eskalasi yang masih fluktuatif. Sejumlah analis militer menilai langkah ini sebagai lonjakan kelas dalam profil pertahanan Indonesia. Selama ini Indonesia dikenal aktif dalam misi perdamaian PBB, tetapi jarang memegang posisi kepemimpinan operasional di kawasan konflik sensitif. Dengan menerima posisi wakil komandan, Indonesia menunjukkan kesiapan tidak hanya secara personel, tetapi juga secara doktrin, interoperabilitas, dan kapasitas komando. Namun, keputusan ini bukan tanpa risiko. Gaza masih berada dalam situasi keamanan yang rentan. Ancaman serangan sporadis, tekanan politik internasional, hingga potensi kegagalan koordinasi multinasional menjadi tantangan nyata. Dalam skenario terburuk, setiap insiden besar dapat berdampak langsung pada reputasi internasional Indonesia. Di sisi lain, jika misi stabilisasi berjalan efektif, dampaknya terhadap posisi geopolitik Indonesia akan signifikan. Indonesia berpotensi memperkuat citra sebagai negara muslim terbesar yang mampu memainkan peran moderat dan konstruktif dalam konflik Timur Tengah. Keberhasilan misi ini juga dapat memperkuat diplomasi pertahanan RI serta meningkatkan daya tawar dalam forum internasional. Secara keseluruhan, penerimaan posisi wakil komandan ISF di Gaza merupakan langkah strategis yang syarat implikasi. Ini adalah kombinasi antara peluang diplomatik dan ujian profesionalisme militer. Dunia kini akan melihat sejauh mana Indonesia mampu mengelola kepemimpinan di medan yang tidak hanya kompleks secara keamanan, tetapi juga sensitif secara politik. Jika dikelola dengan tepat, langkah ini dapat menjadi tonggak penting dalam sejarah diplomasi pertahanan Indonesia. Namun jika terjadi mismanajemen atau eskalasi yang tak terkendali, konsekuensinya juga tidak kecil. Dengan kata lain, Indonesia kini berada di panggung global, dan sorotan dunia tertuju pada kinerja TNI di Gaza. Keputusan Indonesia menerima posisi wakil komandan dalam misi stabilisasi Gaza bukan sekadar langkah administratif dalam diplomasi pertahanan. Ini adalah pernyataan sikap. Pernyataan bahwa Indonesia siap berdiri di garis depan ketika dunia membutuhkan stabilitas, bukan sekadar menjadi penonton konflik. Di satu sisi, langkah ini membuka peluang besar untuk meningkatkan reputasi global dan mempertegas peran Indonesia sebagai kekuatan moderat yang kredibel. Namun di sisi lain, tanggung jawab yang diemban tidak ringan. Setiap keputusan operasional, setiap kebijakan pengamanan sektor, dan setiap dinamika di lapangan akan membawa nama Indonesia.
Bagi TNI, ini adalah ujian profesionalisme. Bagi diplomasi Indonesia, ini adalah ujian konsistensi. Dan bagi kepemimpinan nasional, ini adalah ujian keberanian mengambil risiko demi peran yang lebih besar di panggung internasional.